Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sangat senang kita boleh berjumpa kembali di dalam acara pendalaman pelajaran sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Saya Pendeta Jerry Jacobs, saya ditemani dengan sahabat-sahabat saya, Pendeta Felix Gosal, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Pendeta Widodo Purwanto, apa kabar? Puji Tuhan, baik, Pendeta. Dan Pendeta Edward Taliwangso, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat yang ke-6 dengan judul Dan Bangsa Besar Manakah. Sebelum kita masuk di dalam diskusi sekolah Sabat ini, kita akan dahului dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Edward Taliwangso. Baiklah saudara-saudaraku, teman-teman pendeta, kita akan berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Suci. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan kembali lagi saat ini untuk mempelajari firman Tuhan. Manakala kami akan masuk, menggali, dan merefleksikan kebenaran firman-Mu, berikanlah kepada kami kuasa Roh Suci, agar kiranya ketika kami belajar, ketika kami berbagi, ini boleh membawa manfaat rohani yang besar bagi kami secara pribadi dan juga bagi umat yang kami layani. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, ayat tema kita pada pelajaran yang ke-6 ini diambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Sebelum kita akan masuk untuk memahami arti dari ayat tema kita pada pekan ini, adalah penting untuk melihat konteks latar belakang dari Ulangan pasal 4 ini. Nah, secara konteks, Ulangan pasal 4 ini adalah satu bagian dari pidato Musa yang pertama yang sebenarnya dimulaikan dari pasal 1. Jadi pasal 1 sampai pasal 4 itu adalah kesatuan pidato Musa yang pertama di dalam kitab Ulangan ini. Dan pasal 1 sampai pasal 4 ini dikenal di kalangan scholar sebagai historical prolog atau pengantar sejarah. Dimulaikan dari kisah mereka berada di pada Gurun Sinai, sampai setelah mereka mempersiapkan diri mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Dan di dalam cerita Ulangan pasal 4 ini, Musa memberikan nasihat kepada bangsa ini untuk mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian. Karena pada saat itu mereka sudah ada di perbatasan tanah Kanaan. Dan secara umum kita bisa melihat bahwa kata-kata yang ada di dalam Ulangan pasal 4 ini adalah kata-kata dari Musa itu sendiri. Kalau kita baca dari Ulangan pasal 1 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel. Jadi itu adalah perkataan-perkataan yang diberikan kepada orang Israel sehubung dengan pengantar sejarah. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa sampai pengantar sejarah ini dituliskan di dalam Ulangan pasal 4. Sebentar akan lebih dalam lagi kita akan bahas, tetapi di sini kita melihat bahwa sepertinya ada pengulangan yang dikemukakan oleh Musa. Hukum itu diulang kembali, peristiwa-peristiwa sejarah itu diungkapkan kembali. Nah, kita lihat ayat yang ke-9, di sana Musa mengatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan. Artinya harus diingat-ingat. Ya, jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicit semuanya itu. Jadi kita bisa melihat di sini ada highlight, ada sesuatu yang di-highlight oleh Musa, ditekankan oleh Musa, sepertinya itu harus diulang-ulang. Baik kepada anak-anak, bahkan di sini dilihat kepada cucu dan cicit. Ini harus diulang-ulang. Dan itulah tema besar dari
Ulangan pasal 4 ini. Dan kalau kita lihat yang dikatakan oleh Musa di sini adalah pengulangan-pengulangan dari sejarah-sejarah, baik pengalaman mereka dan juga kalau kita baca Ulangan pasal 6 ayat 7, perintah itu harus diperhatikan. Musa katakan bahwa perintah itu harus diperhatikan. Yang kedua, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Yang ketiga, dibicarakan apabila duduk di rumah. Ya, baik dalam perjalanan, baik dalam ketika mereka berbaring. Dibicarakan itu harus menjadi tanda pada tangan mereka dan menjadi lambang pada dahi. Bahkan dikatakan itu harus ditulis di tiang rumah, bahkan di tiang gerbang mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa dalam konteks tema kita pada pekan ini yaitu bangsa yang besar, kita akan mengerti sebentar kenapa ini harus diulang-ulang dalam kehidupan mereka. Baik, mereka harus mengingat kembali sejarah perjalanan mereka maupun juga perintah dan ketetapan Tuhan yang harus diulang-ulang di dalam keluarga mereka. Saya kira itulah sedikit konteks dan latar belakang dari Ulangan pasal 4. Baik, bangsa yang besar. Jadi itu disebutkan di dalam ayat inti kita pada pelajaran pekan ini. Apa yang dimaksud dengan bangsa yang besar itu? Kalau kita melihat biasanya orang dunia menentukan bangsa yang besar itu dari ukuran pencapaian suatu bangsa. Atau kekuatan politiknya, persenjataannya, permukaan tanahnya, atau mungkin kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Tetapi kalau merujuk kepada syarat-syarat ini, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang besar. Sebab kenyataannya mereka bekas budak, mereka adalah orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah tanah milik dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan bangsa yang besar? Di dalam Bible History Commentary, Perjanjian Lama mengatakan bahwa the great nation, pengertiannya ini bukanlah pengertian seperti yang dikatakan tadi bahwa politik, persenjataan, tanah dan kekayaan, tetapi punya pengertian secara rohani. Jadi bangsa yang besar ini harus dilihat secara rohani. Kalau kita menarik ke belakang lagi kepada janji Tuhan kepada Abraham bahwa aku akan menjadikan engkau sebuah bangsa yang besar, maka penggenapan dari janji ini menunjukkan bahwa Allah dalam menjadikan keturunan Abraham bangsa yang besar tidak hanya dilihat dari segi kuantitas atau jumlah, tetapi di atas segalanya dia katakan ada berkat-berkat rohani yang tidak ada tandingannya. Jadi ini fakta bangsa yang besar dialamatkan kepada bangsa Israel. Jadi tidak selamanya kita melihat bangsa yang besar itu dari segi kuantitas, tetapi kualitasnya yang dikedepankan. Bangsa yang besar bukan hanya ditentukan oleh persenjataan yang hebat memadai, kekayaan, tetapi tentang nilai-nilai hidup, kemurahan hati, visi yang besar, dan belas kasih yang besar. Itu dikutip dari sebuah artikel yang berjudul On Great Nation yang ditulis oleh Lee Chong Min katanya. Jadi yang dikedepankan adalah nilai-nilai kehidupan. Artinya tidak salah kalau kita melihat bangsa yang besar ini secara spiritual. Karena memang nilainya yang dianggap penting untuk menjadikan suatu bangsa itu bangsa yang besar. Contoh, kalau kita mengatakan orang itu adalah orang yang besar, kira-kira dengan standar apa kita mengatakan orang itu orang yang besar? Dikatakan bahwa bukanlah tentang berapa banyak hartanya atau uang yang dimiliki seseorang itu, tetapi ketika orang itu memiliki nilai-nilai hidup dan rohani yang membentuk karakternya sehingga orang itu bisa dikatakan orang yang besar. Kalau kita pakai standar ini, maka pengertian bangsa yang besar itu adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Harus dilihat secara rohani, bukan dilihat secara kuantitas atau nomor angka ya. Apa ciri-ciri bangsa yang besar kalau begitu? Mari kita buka Ulangan pasal yang keempat, ayat sebelumnya, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ulangan pasal 4, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Tuhan katakan, "Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang
pada waktu itu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi ciri besar dari bangsa yang besar secara rohani adalah bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Ketika bangsa ini memiliki kebijaksanaan dan akal budi, kita perlu bertanya, dari mana kebijaksanaan dan akal budi itu? Jelas sudah terjawab dari ayat tadi bahwa ketika mereka melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan, maka itulah sumber kebijaksanaan dan akal budi untuk membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Artinya, ketika mereka memiliki kebijaksanaan dan akal budi, mereka akan dihindarkan dari penyembahan berhala. Apa yang dilarang oleh Tuhan mereka lakukan ketika mereka memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Dan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan akal budi katanya akan mengakui kesalahan dan kekurangan mereka sehingga mereka berusaha untuk melakukan apa yang benar. Dan apa yang benar itu apa yang dinyatakan oleh hukum-hukum Tuhan dan peraturannya. Kemudian di dalam kehidupan mereka itu pasti akan memiliki kontribusi atau pelayanan kepada orang-orang di sekitar mereka. Membawa pengaruh melalui contoh teladan hidup. Dan Tuhan menginginkan bangsa yang besar, orang Israel itu, untuk menghidupkan satu kehidupan yang punya kualitas rohani yang bisa mempengaruhi orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain. Dan mereka diberikan tanggung jawab untuk membuktikan tentang Tuhan yang memberikan ketetapan, sumber dari kebijaksanaan dan akal budi itu. Jadi sekali lagi, bangsa yang besar kalau kita melihat secara rohani adalah bukan tentang pencapaian apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan, tetapi tentang siapa yang mengaruniakan kepada mereka kebijaksanaan dan akal budi, yaitu Allah. Jadi kalau kita mau singkatkan, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memiliki Allah yang benar dan menyembah Dia sebagai Khalik pencipta mereka. Amin. Terima kasih. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa kuno yang lain yang mengklaim bahwa peraturan mereka, ketetapan mereka itu diturunkan oleh raja-raja mereka, seperti contoh yang banyak disebutkan adalah Hammurabi, ya, Code of Hammurabi, yang banyak menjadi referensi tentang gambaran situasi, kualitas hidup dan juga peradaban dari orang-orang Mesopotamia di zaman kuno. Tetapi yang bedanya dengan orang Israel adalah tidak diturunkan oleh raja, tetapi langsung diturunkan oleh Tuhan sendiri di satu tempat yang namanya adalah Sinai. Nah, kita akan belajar sedikit tentang Sinai. Gunung Sinai ini seringkali juga nama yang lain itu disebut sebagai Gunung Horeb. Jadi secara bergantian ini sering digunakan. Ini adalah nama gunung yang suci, tempat Israel berkemah, dan tempat Musa berkomunikasi dengan Yahweh. Orang Israel mencapai Gunung Sinai ini pada bulan yang ketiga setelah mereka keluar dari Mesir. Dan mereka berkemah di kaki gunung ini dan mereka bisa melihat ke puncak gunung itu di mana Tuhan bertemu dengan Musa. Dan disinilah Yahweh mengungkapkan dirinya kepada Musa dan mengkomunikasikan 10 perintah dan juga hukum yang lain melalui Musa. Nah, itu yang akan kita pelajari, apa-apa kira-kira yang termasuk kepada ketetapan dan peraturan-peraturan yang dimaksudkan di ayat inti kita, dan yang juga merupakan yang menjamin kualitas hidup, yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kalau kita bisa sederhanakan, maka hukum yang diturunkan Tuhan kepada Musa itu adalah 10 perintah yang paling umum kita tahu. Lalu ada juga hukum moral yang mengatur tentang pembunuhan, pencurian, persinahan, tentang kejujuran, dan lain sebagainya. Ada juga hukum sosial, yaitu mengatur tentang properti, tentang warisan, pernikahan, perceraian. Ada juga hukum tentang makanan, tentang clean and unclean, yang halal, yang haram, mana yang bersih, mana yang layak dikonsumsi, dan mana yang tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu kemudian juga hukum yang mengatur tentang kesucian, tentang kekudusan, bicara tentang menstruasi perempuan, bicara tentang air seni, penyakit kulit, jamur, dan lain sebagainya. Lalu hukum yang mengatur tentang hari raya, berbagai hari raya yang dirayakan oleh orang Israel. Hukum yang mengatur tentang kurban persembahan yang mereka bawa ke bait suci. Lalu kemudian petunjuk-petunjuk, pakaian,
bagaimana cara melayani para imam, itu juga diatur secara khusus. Lalu kemudian instruksi tentang kemah suci, bahannya, ukurannya, tempatnya, letaknya, semuanya diatur dengan baik dalam yang termasuk dalam ketetapan dan peraturan. Lalu kemudian yang terakhir adalah disiapkan juga petunjuk untuk bangsa ini ke depan ketika Israel akan menuntut seorang raja. Ini menjadi semacam konstitusi bagi raja yang nanti akan memerintah. Jadi begitu luar biasanya ini, dan inilah yang membuat mereka bangsa yang besar. Peraturan yang sangat detail, mulai dari rohani, lalu kemudian hukum sipil, kebersihan secara pribadi, yang mengatur hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan, dan begitu lengkap apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang semua tercakup dalam kata ketetapan dan peraturan-peraturan. Saya pikir itulah makna dari ketetapan dan peraturan ini. Selain dari makna ketetapan dan juga peraturan, kita dapat melihat ada manfaat dari ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Aturan dan ketetapan ini menyangkut hal-hal yang sifatnya ritual ibadah yang mereka jalani di dalam kehidupan mereka. Dan juga ketetapan dan peraturan ini menyangkut hubungan interaksi antara sesama orang Israel. Bagaimana harus mereka berhubungan satu dengan yang lain. Dan lebih daripada itu adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Itu diatur di dalam ketetapan dan peraturan ini. Kita boleh mendapatkan manfaat dari ketetapan dan peraturan ini, maka kita diminta untuk menurutinya, karena ketetapan dan peraturan ini akan menuntun kita kepada hidup. Itu dicatat di dalam Ulangan 4 ayat 1. Ini akan menuntun kita kepada berkat dan juga memberikan kepada kita, teristimewa kepada bangsa Israel, jaminan bahwa mereka akan mewarisi tanah Kanaan yang telah dijanjikan. Dan bagi kita adalah jaminan untuk mewarisi tanah Kanaan surgawi yang dijanjikan kepada kita. Agar kita dapat dimampukan untuk menuruti dan memenuhi ketetapan dan peraturan Allah, yaitu kita harus memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan kita. Hubungan yang diibaratkan seperti hubungan suami istri, di mana suami itu berpaut atau berpegang teguh kepada janji komitmen dia untuk setia kepada istrinya yang dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kita berpegang teguh kepada Allah, maka kita akan beroleh kuasa dan kekuatan darinya. Kita dapat berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan melalui berdoa, melalui mempelajari akan firman-Nya, dan melalui ibadah. Kita boleh membangun akan hubungan yang teguh dengan Tuhan kita, sehingga peraturan, ketetapan, dan ketentuan dari Allah ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Baik, berbicara mengenai peraturan dan ketetapan, di sini kita melihat bahwa Musa memberikan penekanan khusus bahwa di dalam menjalankan ketetapan dan perintah, mereka tidak boleh menambah atau mengurangi. Nah, sekarang kita akan melihat apa sebenarnya makna atau arti atau maksud dari Musa ketika dia mengatakan jangan menambah dan jangan mengurangi. Nah, sedikit latar belakang tentang kata-kata ini di dalam Ulangan pasal 4 ini, kita harus tahu bahwa kitab Ulangan itu adalah kitab tentang New Covenant. Kita sudah belajar itu di beberapa sabat yang lalu. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 1 sampai pasal 4, kita sudah lihat tadi, itu adalah sejarah, dikatakan historical prologue. Nah, ini ada pertanyaan penting. Kenapa harus dituliskan historical prologue di dalam kitab Ulangan ini? Kalau berbicara mengenai covenant, apa pentingnya sejarah ini ditaruh di dalam covenant itu?
dan apa maksudnya sehingga sejarah ini diangkat kembali di dalam Ulangan pasal 1-4. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam mengerti Musa, ketika dia memberikan pidato pada saat itu, kita harus mengerti bahwa Musa ini adalah orang yang terdidik di Mesir selama 40 tahun di sana. Dan dia sangat tahu dengan benar seluk-beluk bagaimana orang pada saat itu membuat covenant atau membuat perjanjian. Kenapa? Oleh karena para ahli mereka meneliti bahwa perjanjian yang terdapat di dalam kitab Ulangan itu sangat mirip dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh raja-raja dulu di era atau di zaman Mesopotamia kuno. Yaitu khususnya perjanjian yang terjadi antara raja yang menang dan raja yang kalah di dalam peperangan. Nah, kalau kita lihat bahwa salah satu contohnya juga adalah tentang perjanjian yang dibuat oleh seorang raja yang bernama Esarhadon. Esarhadon ini adalah anak dari Sanherib. Ya. Dia pernah melakukan satu perjanjian kepada 22 raja yang ada di Syria, Palestina, dan Siprus. Nah, tujuan dari perjanjian ini adalah raja yang kalah ini tidak mendapatkan hukuman atau tidak dibantai habis, tapi mereka dibiarkan hidup, bahkan dilindungi oleh raja yang menang. Artinya di situ ada kebaikan, keuntungan yang ditawarkan oleh raja yang menang, asalkan mereka yang kalah ini tetap menghormati perjanjian itu. Nah, kalau kita lihat baik-baik, di dalam Ulangan pasal 1-4 ini, ciri-ciri ini ada terlihat di dalam perkataan Musa dalam pidatonya. Nah, kenapa sampai sejarah itu diangkat di dalam covenant itu sendiri? Kenapa di dalam membuat perjanjian, sejarah itu diangkat oleh raja yang menang di dalam perjanjian? Oleh karena dia mau memberikan informasi kepada mereka bahwa mereka itu sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan keuntungan itu, tetapi karena ada perjanjian ini, maka mereka mendapatkan keuntungan itu, mendapatkan perlindungan. Dan itu dimaksudkan adalah satu saat kelak nanti, rakyat dari bangsa yang kalah ini, mereka akan menghormati raja yang menang, tetapi bukan saja menghormati, mereka akan merasakan rasa terima kasih kepada raja yang menang. Nah, kita bisa lihat bahwa sistem dari perjanjian ini sangat terlihat di dalam covenant, di dalam Ulangan ini, kitab Ulangan ini. Bagaimana bangsa ini yang selalu kalah, selalu berbuat dosa, tetapi Tuhan selalu mengangkat mereka dan memberikan perjanjian kepada bangsa ini. Nah, kalau kita lihat kata-kata yang dikatakan oleh Musa, yaitu seperti tadi, harus diulang-ulang perintah ini, harus diingat-ingat. Karena apa? Mereka yang dahulunya tidak layak, harus mengingat ini karena Tuhan telah mengangkat mereka dan memberikan kepada mereka keuntungan. Bukan saja itu, Musa juga pernah mengatakan bahwa jangan sampai kamu merasa tinggi hati, bukan karena kamu, tetapi karena Tuhan. Jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Dan ini juga adalah kata yang penting di dalam perjanjian itu, yaitu tidak menambah dan tidak mengurangi. Artinya di sini adalah kalau sampai mereka menambah atau mengurangi, maka akan terjadi kerusakan di dalam perjanjian itu. Dan kita bisa lihat bersama di dalam sejarah bangsa Israel di kemudian hari, mereka melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mereka merusak perjanjian itu. Dan contoh yang sangat nyata Musa berikan sesudah ayat ini, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 4, di sana Musa memberikan contoh tentang pengalaman mereka di Baal Peor, yaitu mereka membuat dosa persinahan dengan wanita-wanita Moab dan juga dosa penyembahan berhala. Dan akhirnya mereka dihukum. Dan ini yang kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel, ini terulang sehingga covenant itu dirusak. Nah, kalau kita melihat ekspresi ini tidak menambah dan mengurang, kata ini di dalam Alkitab muncul 3 kali. Nah, muncul 3 kali. Pertama di dalam Ulangan pasal 4, kemudian Ulangan pasal 12, dan yang terakhir dalam Wahyu pasal 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurang sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah
akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Artinya, kalau mereka menambahkan atau mereka mengurangi, maka covenant itu akan rusak dan oleh karena itu mereka tidak akan mendapatkan bagian dari perjanjian itu. Akhirnya bangsa yang besar ini, pada akhirnya mereka akan menjadi bangsa yang kecil. Bahkan Musa menulis di dalam kitab Ulangan ini, mereka akan menjadi punah dan sebagian akan tercecer di wilayah orang lain. Baik pendeta, kita akan sedikit mendalami tentang apa konsekuensi dari menambah dan mengurangi ya. Karena di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Nah, apa konsekuensi? Yang pertama, perintah untuk tidak menambah dan mengurangi ini dijabarkan lebih jelas di dalam Ulangan pasal yang ke-12. Paling tidak ada 3 bagian di dalam Ulangan pasal yang ke-12 sampai Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-32 kembali seperti ada repetition ya. Mengulangi janganlah kamu menambah atau mengurangi. Dan kemudian akibatnya ada di dalam pasal yang ke-13. 3 bagian. Yang pertama, kalau ada seorang nabi atau pemimpi katanya yang mengatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, maka orang itu harus dihukum mati. Disingkirkan dari tengah-tengah bangsa itu. Kemudian, lebih dekat lagi, kalau ada saudaramu laki-laki di dalam Ulangan pasal 13 ini, kemudian atau ibumu, atau istrimu, atau anak-anakmu yang berusaha menyesatkan engkau dan mengajak engkau beribadah kepada Allah yang lain, maka mereka pun harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa itu. Artinya tidak boleh ada kesesatan dan penyesatan. Dan yang ketiga, di dalam Ulangan 13 ayat yang ke-12 dan seterusnya, kita boleh baca di sana bahwa jikalau kamu mendengar bahwa ada seorang dursila yang mengadakan penyesatan, yang mengajak orang untuk berbakti kepada ilah lain, maka orang itu pun harus katanya dilenyapkan. Artinya sudah jelas di sini. Konsekuensi yang paling dekat dari melanggar perintah Tuhan untuk menambah atau mengurangi adalah kematian atau kebinasaan. Kemudian kita lihat yang lainnya di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi hanya untuk memuaskan telinga mereka. Dan ini terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang mencari guru-guru palsu untuk sekedar memuaskan keinginan mereka, bukan menemplak atau menegur kesalahan dan dosa-dosa mereka. Dan ini mungkin adalah contoh orang bisa mengurangi apa yang seharusnya dikabarkan atau diperintahkan. Konsekuensinya tadi konteks dekatnya adalah kematian. Tetapi di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dia katakan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur oleh Tuhan dan tidak dianggap pendusta. Artinya ini membawa konsekuensi sosial kepada kita, bahwa di mana-mana orang tidak akan percaya kepada kita. Dan yang kedua, Yesaya pasal yang ke-8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar, tidak ada masa depan. Orang yang menambah atau mengurangi, konsekuensinya demikian. Sehingga orang Kristen harus kembali kepada apa yang disemboyankan oleh para reformator, sola scriptura. Kembali kepada apa yang tertulis, jangan sekalipun menambah baik itu dalam penafsiran dan lain sebagainya kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian apa yang sudah tadi disebutkan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18 dan 19. Jika ada orang yang menambah atau mengurangi, maka akan ditambahkan malapetaka. Dan kemudian kalau mengurangkan, maka dia katanya daripadanya akan diambil bagian dari pohon kehidupan. Luar biasa ini. Artinya lebih jauh lagi ada konsekuensi yang kekal yang akan diterima sebagai akibat menambah atau mengurangi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebagai contoh tadi sudah dikatakan bahwa ketika bangsa Israel coba menambah mengurangi, itu seperti yang ada di Baal Peor. Semuanya binasa, lenyap.
Dan salah satu yang menerima konsekuensinya adalah, walaupun kita berpikir sederhana sekali pemberontakan atau kesalahan yang dilakukan, yaitu Musa. Tetapi toh akibatnya dia harus menerima konsekuensi bahwa dia tidak dapat menyeberang dan masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Sederhananya bahwa ada akibat jikalau kita menambah atau mengurangi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan akibat itu bisa menjadi merusak dan bencana di dalam kehidupan kita. Iya, terima kasih pendeta. Ketika kita mendengar kata menambah dan mengurangi, jangan menyempitkan makna ini dengan berarti kita menambah mungkin satu kata atau satu huruf di dalam huruf hukum Taurat itu ya. Tetapi dalam cara apa sebenarnya kita bisa menambah atau mengurangi? Kalau saya bisa menyampaikan sebuah contoh di dalam sejarah dunia dan kekristenan, maka ada beberapa kali sebenarnya orang Kristen menambah sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, atau minimal memasukkan pandangan atau interpretasi mereka demi tujuan-tujuan yang lain. Seperti contoh tujuan politik. Ada beberapa yang saya mungkin bisa kasih contoh. Seperti contoh di zaman ketika Partai Nazi berkuasa di Jerman, yaitu pemimpinnya yang namanya Adolf Hitler. Mereka menggunakan beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab sebagai justifikasi untuk melakukan pembinasaan kepada orang Yahudi dengan mengatakan bahwa mereka lah yang membuat Yesus itu disalibkan. Ya, jadi mereka menggunakan cerita dan ayat-ayat di Alkitab untuk menjustifikasi bahwa kita tidak bersalah kalau kita mau membinasakan bangsa yang terkutuk ini. Dengan demikian, gambar tentang Allah yang mereka representasikan adalah Allah yang rasis. Ya. Demikian juga di Amerika Serikat, ya, di zaman ketika era tahun 1960-an bahkan sebelumnya, ketika masa terjadi segregasi pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih, orang-orang Kristen konservatif kulit putih menggunakan beberapa ayat Alkitab, termasuk cerita ketika Nuh mengutuk Ham anaknya oleh karena dosa yang dia lakukan, sehingga mereka juga menjustifikasi bahwa kulit putih itu derajatnya lebih tinggi daripada kulit hitam. Jadi di sini kita lihat kita bisa menambah atau mengurangi bukan hanya sekedar hurufnya, tetapi memasukkan ide, pengertian kita kepada teks Alkitab untuk tujuan tertentu di mana Alkitab sebenarnya tidak pernah mengatakannya. Dan kalau kita mau jujur, pernahkah kita melakukannya? Kemungkinan besar pernah. Ya. Mungkin semua orang pernah menambah dan mengurangi apa yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu dengan memasukkan pikirannya sendiri ke dalam ayat itu, ke dalam teks, di mana ayat itu tidak pernah mengatakannya. Nah sekarang jadi pertanyaan, apakah ada harapan? Ya, apakah ada harapan? Nah tentu saja selalu ada harapan. Tetapi kita mesti ingat, walaupun semua dosa sama di hadapan Tuhan, tapi akibatnya bisa berbeda-beda. Dosa penyesatan ini akibatnya itu bisa sangat fatal, ya. Seperti dua contoh yang saya sudah sampaikan tadi dalam sejarah dunia dan sejarah kekristenan. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, ya. Nah, di dalam Daniel pasal 9 ayat 9-10, bangsa yang berdosa ini, ketika Daniel berdoa, Daniel katakan begini, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi dan hamba-hambanya. Jadi kabar baik, saya mau sampaikan ini dengan kabar baik lebih dulu. Kabar baiknya selalu ada harapan, selalu ada pengampunan. Namun kabar buruknya adalah kadang-kadang akibat-akibat dari dosa penyesatan ini adalah irreversible. Tidak bisa diperbaiki. Kadang-kadang rusaknya itu ada permanen. Itu sebabnya kita sangat berhati-hati. Ellen White di dalam Review and Herald bulan Desember tahun 1891 dia katakan, Allah dapat dan akan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Namun, sekalipun diampuni, jiwa telah tersayat
Kekuatan pikiran yang mulia mungkin tak dapat diperbaiki, telah dirusakkan. Sepanjang masa, luka di jiwa tetap membekas. Science of the Times, Februari 7, 1884. Dia katakan begini, ia mungkin bertobat, ia mungkin saja menyaksikan kejahatan dari ketidakadilannya terhadap sesama, dan mungkin juga membuat tebusan. Namun bekas luka dari nurani yang terluka akan tetap tinggal. Jadi apakah ada harapan? Jawabannya iya. Ketika kita datang kepada Tuhan, selalu ada pengampunan. Dengan hati yang tulus, selalu ada pengampunan. Namun harus kita ingat bahwa seringkali usaha kita untuk menambah atau mengurangi sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, itu akibatnya bisa sangat fatal. Dan itulah sebabnya kita harus berhati-hati, belajar dari pengalaman bangsa Israel, belajar dari pengalaman kekristenan dalam sejarah perjalanan kekristenan. Semoga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih pendeta. Di sini kita boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel. Tuhan Allah menyebut mereka sebagai bangsa yang besar. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan bisa juga disebutkan sebagai bangsa yang besar dilihat dari kacamata kerohanian atau spiritual, bukan dari segi fisik atau politik. Tetapi kita menjadi bangsa yang besar, yang pertama, oleh karena kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dicatat dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita bisa menjadi besar kalau kita menerima panggilan Tuhan dan kita boleh dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, satu bangsa adalah merupakan bangsa yang besar jika kita menyembah Allah yang benar dan beribadah kepadanya yang adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu terdapat di dalam Ulangan 32 ayat 17. Bangsa yang besar merupakan satu bangsa yang boleh menjadi berkat kepada kaum di muka bumi di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Satu panggilan kepada kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Kita bukan hanya untuk mendapatkan atau mengumpulkan berkat bagi diri kita sendiri, tapi kita juga dimampukan untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Yang keempat, sebuah bangsa yang besar, oleh karena bangsa itu boleh menjadi terang yang menyatakan keselamatan yang dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus. Yesaya 49 ayat 6 berkata, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yang kelima, bangsa Israel, mereka disebutkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang besar, oleh karena Tuhan itu dekat dengan mereka. Di mana dalam cara yang unik Dia hadir melalui upacara-upacara atau melalui Ka'bah dan apa yang ada, upacara yang ada di dalamnya. Hadirat Tuhan ada bersama dengan mereka di dalam Ulangan 4 ayat 8. Yang keenam, mereka menjadi bangsa yang besar oleh karena mereka setia dan menurut kepada ketetapan dan peraturan yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Kebijaksanaan, akal budi yang mereka peroleh itu datangnya dari ketika mereka memelihara ketetapan dan ketentuan perintah yang Allah nyatakan kepada mereka di dalam Ulangan 4 ayat 6. Dan yang terakhir, bangsa yang besar bukan karena mereka memiliki jumlah umat yang banyak. Bangsa yang besar bukan karena ada kekuatan sumber daya manusia atau sumber daya alam yang berlimpah, atau bahkan kekuatan militer ataupun ekonomi yang tidak terbatas. Tetapi satu bangsa yang besar secara rohani jika kita memiliki Allah yang besar. Dan biarlah dalam kehidupan kita, kita dapat mengandalkan Tuhan. Kita dapat setia kepadanya, menuruti apa yang Dia sampaikan kepada kita,
mengenai ketetapan dan peraturan-peraturannya, dan boleh berpegang teguh kepada Tuhan. Dan bila mana Tuhan datang, kita boleh bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang Dia sudah siapkan bagi kita. Dan sesungguhnya kita akan menemukan bahwa kita adalah bangsa yang besar, umat tebusan yang tidak terhitung jumlahnya, yang masuk ke dalam tanah Kanaan surgawi yang Dia sudah siapkan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena kami boleh belajar dari satu bangsa yang secara kekuatan politik, ekonomi, merupakan bangsa yang tidak berarti. Satu bangsa yang merupakan budak di Mesir. Tetapi mereka mendapatkan satu sebutan bangsa yang besar oleh karena mereka mendapatkan panggilan daripada Tuhan Allah yang besar, untuk mana mereka boleh menjadikan Allah Tuhan sebagai Allah mereka, dan mereka boleh setia kepada Tuhan, menuruti akan perintah, ketetapan dan ketentuan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kiranya ini juga boleh menjadi bagian dari kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, berserah kepadamu. Dan dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan mau pakai agar kami menjadi saluran berkat Allah Tuhan dan terang-Mu untuk menyatakan kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi umat-Mu yang setia, agar bila mana Engkau datang kami boleh diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin.